Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ya. Saya lanjutkan perkuliahannya. Kalian punya pertanyaan? Ya, ini tentunya satu contoh yang trivial ya, kemarin contoh yang saya ambil tadi. Kita bisa membahas lebih lanjut lagi ya, bisa membahas contoh-contoh lebih jauh agar Anda bisa punya pemahaman mengenai penggunaan persamaan Euler tadi. Oke, jadi di contoh pertama ini adalah geodesik di bidang datar, bidang 2 dimensi datar ya, di bidang datar 2 dimensi. Oke, saya akan mencoba mengambil contoh ya masih di kasus geodesik ya untuk memberikan Anda pemahaman ya. Misalnya di sini saya akan mengambil kasus masih di geodesik ya, tapi sekarang geodesik di permukaan selain bidang datar, misalnya permukaan silinder lah ya. Well, permukaan silinder sebenarnya datar juga, tapi Anda paham yang saya maksudkan? Misalnya saya punya silinder ya. Saya punya silinder. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya mendengar ada satu speaker yang masih, mic yang masih menyala. Silakan kalau mau bertanya. Oke. Nah, Anda tahu silinder ya, silinder ini katakanlah dia punya jari-jarinya diberikan oleh radiusnya R gitu ya. Oke, jadi saya punya permukaan silinder. Permukaan silinder maksudnya selimut ya. Jadi selimutnya saja ya. Permukaan atas dan permukaan bawahnya saya asumsikan dia memanjangnya tak berhingga. Jadi saya hanya memperhitungkan permukaan selimutnya. Bisa dibayangkan ya selimut silinder. Pertanyaannya adalah apa kalau saya punya 2 titik pada permukaan atau pada selimut silinder, pada permukaan silinder, katakanlah ini titik A, ini titiknya di sisi yang menghadap ke kita ya. Ini titik A di sini, titik B ya, sembarang aja titik 2 titik pada permukaan silinder, titiknya sembarang. Maka pertanyaannya adalah apa geodesik di permukaan silinder? Atau dengan kata lain, apa jarak terpendek yang bisa saya tarik pada permukaan silinder? Oke. Bagaimana cara menerapkan kalkulus variasi di sini? Ya, pertama kita harus lihat dulu pada permukaan silinder itu elemen panjangnya seperti apa. Jadi di FISMAT 1 ya saya mengingatkan ya Anda sudah belajar mengenai koordinat kurvilinier ya kan? Bagaimana Anda bisa menyatakan
elemen panjang itu di koordinat kartesian ataupun di koordinat selain kartesian ya, di polar kah atau di di bola atau di silinder ya, atau di kurvilinear apapun, ya kan? Nah, berarti sekarang kita mencoba menyatakan elemen jarak ya, elemen jarak di permukaan silinder ini, ya kan? Kita tahu di kartesian permukaan silinder ini kan 2 dimensi ya. Kan permukaan silinder ini 2 dimensi. Ya. Jadi Anda melihat bahwa ini bukan volumenya, tapi 2 titik ini adalah titik di permukaannya saja, bukan di dalam silinder ya, tapi di permukaan silinder. Bagaimana cara kita menentukan elemen jarak di permukaan silinder, pada permukaan silinder? Oke, kita bisa mulai dari bagaimana atau apa elemen jarak ya. Elemen jarak itu tahu kan ya? Yang saya maksud elemen jarak itu seperti ini ya. Elemen jarak. Misalnya kartesian 3 dimensi. Itu kan bisa ditulis sebagai ds kuadrat. Ini adalah dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau elemen jarak 3 dimensi tapi dalam koordinat silinder gimana? Ada yang tahu? Silakan. Saya selalu mencatat ya siapa yang berpartisipasi di kelas meskipun ini online. Jadi saya akan mengasumsikan yang tidak pernah berpartisipasi berarti mereka ya tidak pernah mengikuti datang ke kelas saya meskipun terdaftar namanya di sini. Apa? R kuadrat theta kuadrat tambah dz kuadrat bukan Pak? Apa ini? Yang elemen jaraknya. Apa-apa coba lagi? Boleh sebutkan Ya, lagi? Yang R kuadrat d theta kuadrat tambah dz kuadrat bukan Pak? Itu 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 Pak, bukan ya? Menurut Anda itu 2 dimensi atau 3 dimensi? Kalau saya punya R kuadrat, sekarang ini kalau Anda punya 3 dimensi berarti kan Anda punya 3 variabel koordinat kan, x kuadrat, y kuadrat, dz kuadrat. Tadi yang Anda sebutkan itu apa? R kuadrat, d theta kuadrat ditambah dz kuadrat. ada berapa suku di situ? Ada berapa d di situ? Ada 2 atau 3 yang tadi Anda sebutkan? 2. Yang saya tanya apa? Saya masih bertanya 3 dimensi dulu, nanti baru kita masuk ke permukaan silinder. Anda bisa mengubah melakukan transformasi koordinat dari kartesian ke silinder. Kartesian ke silinder kalau misalnya X itu dinyatakan dalam koordinat silinder itu sebagai apa, Y sebagai apa, Z sebagai apa. Udah lakukan aja itu dan masukkan ke sini. Ada yang tahu hasilnya? Saya tidak harus mengulangi lagi karena itu adalah materi di Vismat 1. Harusnya kalian datang ke kelas saya bukan dengan kepala kosong, tapi dengan bekal bahwa Anda sudah mengerti Vismat 1. Nggak ada yang tahu? Ini Pak, dr kuadrat tambah r kuadrat d theta kuadrat. Apa? Dr kuadrat. Dr kuadrat ditambah
R kuadrat D theta kuadrat ditambah DZ kuadrat. Kuadrat kuadrat ditambah DZ kuadrat. Oke, iya, terima kasih. Bagi Anda yang ngambil FISMA 1 di kelas saya, kalian harusnya sudah dapatkan ini, karena saya berikan ini di kelas. Ini adalah elemen jarak di koordinat silinder 3 dimensi, ya. Anda bisa dapatkan ini dari transformasi elemen jarak kartesian 3 dimensi dengan mengubah X, Y, dan Z-nya dari kartesian ke silinder. Tentunya Anda tahu apa bentuk transformasi dari kartesian ke silinder. Ya, oke, ini adalah apa artinya ini? Ini merupakan jarak antara dua titik ya pada ruang 3 dimensi, tapi dinyatakan dalam koordinat silinder. Oke, dinyatakan dalam koordinat silinder. Nah, sekarang kalau saya punya silinder, maka dengan jari-jari, oke, saya mungkin ganti jari-jarinya jadi di sini jari-jarinya jadi R besar lah. R besar ini menyatakan radius silindernya ya. Nah, maka kalau saya ingin menyatakan ini kan ini koordinat, ini elemen jarak pada bidang ruang 3 dimensi dinyatakan dalam koordinat silinder. Pertanyaan saya adalah apa elemen jarak di permukaan 2 dimensi silinder, di permukaan selimut silinder 2 dimensi. Berarti dari situ ke sini apa yang harus saya ubah? Kalau saya punya permukaan atau selimut silinder, maka semua titik di permukaan itu memiliki kesamaan apa? Jari-jari bukan, Mbak? Kenapa jari-jari? Karena jarak setiap titik itu sama semua ke pusat gitu. Jadi jari-jarinya yang sama. Iya. Iya. Jadi pada permukaan ini, ya kan, logikanya di permukaan atau selimut silinder, maka mereka semua adalah titik-titik yang dihubungkan, ya, atau mereka titik-titik yang memiliki jarak sama dari titik sumbu sumbu silinder, ya. Kalau ini merupakan titik sumbu silinder, sebentar ya. Sorry, sebentar. Kalau ini merupakan sumbu silinder, ya, sumbu silinder, maka semua titik di permukaan, termasuk titik A dan B, ini berarti titik yang berjarak sama dari sumbu silinder, yaitu jaraknya adalah R besar, ya kan? Maka di sini di permukaan semua R itu sama dengan radiusnya, ya. Dan ini konstan ya, radius silinder ini konstan. Maka kalau dia konstan, DR-nya sama dengan apa? No. Maka dengan kata lain, ds kuadrat atau elemen jarak kuadrat di permukaan atau di selimut silinder itu adalah ini 0, ini R besar. Ini R kuadrat D theta kuadrat plus DZ kuadrat ya. Oke, jadi ini adalah elemen antar dua titik di permukaan silinder. Kita berawal dari sini, ya kan? Nah, kita ingin mencari integral dari ds kuadrat atau dari ds ini, ya. Integralnya, berarti kan ds-nya adalah apa? ds-nya kan adalah, ya berarti akar ini semua ya. Akar R kuadrat D theta kuadrat ditambah DZ kuadrat. Ini R di sini adalah konstanta. Nah,
S-nya atau delta S ya, ini adalah integral dari ds ya. Berarti dia adalah integral dari akar R kuadrat D theta kuadrat ditambah DZ kuadrat. Oke. Jadi ya ini saya perlu menekankan ya. Kalkulus variasi ini sangat powerful. Anda bisa menerapkan ini untuk semua proses optimisasi ya. Semua proses minimalisasi atau maksimalisasi di matematik ataupun di fisika, di sains ya. Nah, tantangan terbesar dari menggunakan formalisme kalkulus variasi atau formalisme persamaan Euler itu adalah bagaimana kita menerjemahkan problem yang kita hadapi ke dalam bahasa matematika yang kita kenal ya. Ya ini sebenarnya tantangan dari semua semua teknik di FISMAT sih ya. Bahwa Anda diberikan senjatanya, tapi berarti dalam menggunakan senjata itu Anda harus memiliki skill analisis yang baik untuk menentukan senjata ini digunakan untuk melawan musuh yang mana ya. Atau kalau saya menghadapi musuh seperti ini, apa yang perlu saya lakukan agar saya bisa menggunakan senjata yang itu ya. Jadi sekarang tantangan terbesarnya adalah bagaimana Anda menyatakan atau memodelkan problemnya ke dalam suatu bahasa matematika. Yang dari situ baru kita bisa gunakan senjata kalkulus variasi untuk menyelesaikannya. Jadi kita seperti tadi ya, berarti sekarang tantangannya tadi adalah bagaimana menyatakan elemen jaraknya dalam permukaan silinder. Ya. Setelah kita dapat, masukkan ke sini, ya sisanya adalah tinggal teknis matematis saja. Kenapa? Ya, Anda bisa melihat ini ya. Ini persis sama seperti kasus geodesik di bidang datar yang dibahas di video saya sebelumnya dia di bagian atas catatan ini. Jadi di sini Anda bebas mau menjadikan theta sebagai fungsi z atau sebaliknya z sebagai fungsi theta. Ya. Itu sepenuhnya kebebasan Anda dan artinya hasil yang didapat harusnya tidak bergantung dari pilihan yang Anda buat tadi. Oke, saya akan mengambil misalnya z sebagai fungsi theta. Sebagai fungsi theta. Ya. Jadi di sini saya mengasumsikan z adalah fungsi theta, maka saya menuliskan z aksen ya, ini sebagai dz d theta. Oke, maka di sini saya akan menuliskan, saya bisa mengeluarkan d theta kuadrat keluar, maka hasilnya di sini jadi tinggal r kuadrat saja. Di sini adalah dz kuadrat per d theta kuadrat, atau ini adalah z aksen kuadrat, mengalihkan d theta. Nah, karena sekarang variabel bebasnya adalah theta, maka saya mengintegralkan ini semua terhadap theta. Maka integralnya dari theta 1 sampai theta 2. Oke. Nah, dari sampai sini kita sudah bisa mengidentifikasi apa fungsional f-nya ya. Jadi f-nya di sini saya tulis adalah dia bergantung pada karena sekarang fungsinya adalah z yang bergantung pada theta, maka di sini dia adalah fungsional dari z dan z aksen. Dan keduanya ini bergantung pada theta atau fungsi dari theta. Ya. Nah, f ini bisa ditulis sebagai atau bisa kita identifikasi sebagai akar dari r kuadrat ditambah z aksen kuadrat. Nah, apa itu? Kalau kita sudah dapat bentuk f-nya, sisanya tinggal mengerjakan persamaan Euler-nya saja, ya kan? Persamaan Euler-nya saja. Oke, ingat persamaan Euler-nya itu, kalau saya boleh recall lagi di sini ya, itu ditulis sebagai do f
Ini aslinya ya, do F do Y gitu ya, min D dx do F do Y aksen. Ini sama dengan 0 ya kan? Tapi ini kan didapatkan dari asumsi bahwa F-nya ini adalah fungsional yang bergantung pada Y dan Y aksen ya. Dan Y serta Y aksen ini adalah fungsi X, ya kan? Jadi secara eksplisit di sini saya tulis lagi bahwa Y adalah fungsi X. Nah, tapi tentunya Anda akan mendapatkan hasil yang sama kalau saya punya fungsional F ini tidak bergantung pada variabel selain ya. Ini kan Y dan X ini kan variabel yang umum ya. Saya tidak menyatakan Y dan X ini sebagai jarak kan. Secara matematis mereka adalah umum saja. Ini fungsi, ini adalah variabel bebasnya ya. Pada kasus geodesik memang Y dan X adalah jarak ya kan, tapi tidak selalu seperti itu. Jadi Y dan X ini bisa fungsi apapun. Dengan kata lain, maka Anda bisa ganti Y ini bisa diganti apapun, Y aksen ini bisa diganti dengan turunan dari apapun yang tadi Anda substitusi ke Y, dan X ini bisa diganti dengan variabel bebas apapun. Kasusnya sama seperti, misalnya seperti pada contoh yang kita barusan lagi kerjakan ini ya. Ini adalah fungsional di kasus geodesik permukaan silinder ya. Ini kan bukan dalam bentuk Y dan X kan, tapi dalam bentuk Z dan theta. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, maka saya bisa mengganti Y sebagai Z dan X sebagai theta. Maka persamaan Euler yang akan kita gunakan adalah do F do Z ya min D D theta dari do F do Z aksen sama dengan 0. Ya. Jadi persamaan Euler yang relevan yang akan kita gunakan ini dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk variabel terikat dan variabel bebasnya dinyatakan sebagai Z dan theta. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Tidak ada? Oke. Baik, sekarang saya sudah punya bentuk F-nya, saya punya persamaannya, ya saya tinggal masukkan ya. Nah, satu hal yang menguntungkan kita, sama seperti pada kasus geodesik sebelumnya, adalah bahwa sekarang fungsional F tidak bergantung secara eksplisit terhadap Z ya. Ya, di sini saya tulis dulu ya. Di sini adalah karena F-nya fungsional dari Z, Z aksen, dan theta gitu kan. Nah, meskipun saya tulis bahwa secara umum F ini adalah fungsional dari Z dan Z aksen, tapi pada kenyataannya pada kasus yang kita temui ini Z tidak muncul secara eksplisit di sini ya. Tidak ada Z di sini, hanya ada Z aksen ya. Maka dengan kata lain do F do Z ini 0. Ya. Kenapa saya katakan ini menguntungkan ketika kita punya suku ini 0 ya? Karena berarti suku yang kedua berarti juga harus 0 ya. Ini berimplikasi bahwa D per dx dari do F do Z aksen sama dengan 0 ya kan? Kalau ini 0, maka do F per do Z aksen dapat dinyatakan sebagai suatu konstanta ya. Maka do F do Z aksen ini adalah konstanta. Nah, sekarang kita tinggal mencari do F do Z aksen ini apa kalau F-nya adalah ini. Oke. Kalau F-nya seperti itu, maka do F do Z aksen itu kan berarti adalah saya turunkan ini terhadap Z aksen, saya punya setengah, saya punya 2 Z aksen, saya punya seperakar R kuadrat ditambah Z aksen kuadrat. Duanya bisa cancel ya. Z aksen per akar tadi ini ya, R kuadrat plus Z aksen kuadrat.
Oke, dan ini ada sama dengan konstanta ya. Ini sama dengan konstanta, maka Z aksen per akar R kuadrat ditambah Z aksen kuadrat ini konstanta, saya namakan saja adalah K, konstanta K. Oke. Apa yang perlu saya lakukan? Ini Z aksen adalah dz d theta, berarti ini merupakan satu persamaan diferensial ya. Ya, untungnya persamaan diferensial ini bisa kita dalam bahasa Fismata bisa kita separasi. Oke, ini kalau caranya gimana? Saya kuadratkan aja kedua ruasnya. Berarti di sini Z aksen kuadrat per R kuadrat plus Z aksen kuadrat ini sama dengan K kuadrat, ya kan? K kuadrat, maka ini bisa dikalikan kedua ruasnya dengan R kuadrat plus Z aksen kuadrat. Maka saya punya Z aksen kuadrat sama dengan K kuadrat R kuadrat plus K kuadrat Z aksen kuadrat. Kalau saya bawa ke ruas kiri yang mengandung Z aksen kuadrat, saya punya 1 min K kuadrat. Di ruas kanannya adalah K kuadrat R kuadrat. Maka di sini Z aksen, saya akarkan kedua ruas ya. Saya ambil yang akar positif aja tanpa mengurangi keumuman hasilnya, maka ini adalah K R per akar 1 min K kuadrat ya. R ini konstanta kan, jari-jari dari silinder. K ini konstanta integrasi tadi, maka ini semuanya konstanta. Saya namakan saja M gitu ya. Ini M suatu konstanta lain atau A lah ya. Saya akan menggunakan A gitu ya di sini. Akan menggunakan A. Maka Z aksen ini kan tadi adalah dz d theta sama dengan A, maka Z itu sendiri sebagai fungsi theta saya integralkan kedua ruasnya. Apa yang saya dapatkan? Saya dapatkan A dikali theta ditambah suatu konstanta lain B ya. Saya namakan seperti itu. Oke, saya dapatkan Z sebagai fungsi linear dari theta seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah solusi fungsi Z yang merupakan geodesik di permukaan silinder. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Andika, mau Iya. tanya. Itu Silakan. yang di sebelumnya yang do F do Z sama dengan 0, implikasinya kok jadi D per DX do F do Z Oh, aksen ya. D Do theta. theta maksud saya. Iya. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Typo. Terima kasih. Berarti ada yang memperhatikan. Ya, D per D theta maksud saya. Jadi ini berarti konstan terhadap theta ya. Dia tidak bergantung pada theta, ya kan? Karena turunan terhadap theta sama 0. Oke. Anda lihat secara matematis bentuknya mirip seperti kasus geodesik di bidang datar, gitu ya. Di permukaan bidang datar maksud saya. Ya, kemarin gini kan. Ini suatu konstanta kalikan variabel bebasnya ditambah konstanta lain. Jadi Y adalah fungsi linear dari X, maka tadi Z juga fungsi linear dari theta gitu ya. Tapi apa sih ini? Apa arti fisik dari hasil ini gitu? Ini berarti Z sebagai fungsi theta, ya, atau Anda bisa balik ya, theta sebagai fungsi Z nggak ada masalah, ya kan? Kalau Anda lihat di sini maka saya bisa menuliskan theta ini sebagai Z minus B per A. Jadi theta di sini sebagai fungsi Z, ini juga fungsi linear ya. Theta sebagai fungsi Z ini adalah per A dikalikan Z min B per A. Ya. Sama saja, ya Anda bisa balik kebergantungan fungsinya seperti ini. Tapi apa yang dinyatakan oleh ini? Atau dengan kata lain, kurva apa yang dideskripsikan oleh solusi ini? Ada yang tahu?
Ada yang tahu kurva apa ini? Ellipsoid, Pak. Apa? Ellipsoid. Ellipsoid. Kurva helix, Pak. Oh ya, helix. Iya. Kurva helix yang benar ya. Ada yang tahu helix atau ada yang nggak tahu helix? Helix itu seperti circle, tapi dia tidak menutup gitu ya. Ya oke, nanti saya akan kasih visualnya helix itu seperti apa ya. Tapi sekarang ini, bagaimana kita tahu bahwa ini kurva helix? Maksudnya gini, helix itu saya bisa plot helix secara parametrik ya. Ini kan berarti Z sebagai fungsi theta dinyatakan sebagai fungsi linear ya. Nah, permukaan silinder atau silinder itu kan dinyatakan dalam ya 3 dimensi, maka saya punya X, Y, dan Z ya kan, ini secara kartesian ya kan. Kalau saya bawa ke silinder, maka saya bisa menyatakan dia dalam apa tadi, R theta Z ya, R theta Z. Nah, apa relasinya di sini? X, Y, Z ya. Jadi di sini kurva apa ya? Gimana saya nulisnya? Jadi di sini kurva X, bukan kurva X, koordinat X itu dinyatakan dalam R theta Z itu sebagai apa? Paham nggak pertanyaan saya? Ini koordinat kartesian, ini silinder. Bagaimana menyatakan X dan Y dalam R dan theta? X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. X adalah R cos theta. Y adalah R sin theta. Nah, dalam koordinat silinder maka Z adalah Z ya kan? Ini kalau Anda plot, kalau ini Anda plot, Anda akan dapatkan fungsi apa? Anda akan dapatkan silinder ya. Oke, mungkin sebentar saya coba. Misalnya seperti ini gitu ya, saya mau coba. Saya share window ini, saya terlihat nggak? Wolfram matematika saya. Pak. Oke, saya coba mau ngeplot fungsi parametrik dari silinder ya, secara parametrik ya. Saya pakai plot 3D. Parametric plot 3D. Apa yang mau saya plot? Nah, tadi kan kita lihat bahwa silinder itu bisa diparametrisasi dengan X-nya adalah R cos theta, Y-nya R sin theta, dan Z-nya adalah Z gitu ya. Jadi saya ambil R-nya katakanlah 1, maka di sini X-nya adalah tadi cos theta ya, cos, ambil T aja, T ini maksud theta gitu ya. Y-nya adalah sin theta, sin T, dan Z-nya, ya saya Z sendiri gitu ya, adalah Z. Z. Nah, ini saya plot misalnya dari T-nya dari 0 sampai 2pi misalnya ya. Z-nya dari 0 sampai 2 misalnya. Oke, terlihat bentuknya? Ya, ini silinder ya. Kelihatan ya? Visualisasinya silinder? Iya, Pak.
Terlihat, Oke. Pak. Ya, ini cara saya memplot silinder secara parametrik ya. Parametrik itu maksudnya gimana? Saya menjadikan X, Y, dan Z sebagai suatu fungsi dari variabel bebas lain, yaitu saya namakan T di sini, atau dalam secara transformasi adalah theta, ya kan? Nah, sekarang saya mau ngeplot tadi helix. Saya mau ngeplot helix. Saya pakai plot parametrik 3 dimensi juga. Maka di sini saya punya cos. Tadi helix itu didefinisikan helix yang kita turunkan tadi berarti kan adalah, sorry kalau saya stop sharing dulu ya. Saya mau kembali ke ini lagi. Sebentar, saya tadi mau menyelesaikan penulisannya. Nah, helix ini adalah silinder ya. Nah, helix itu berarti diparametrisasi oleh X, Y, Z dengan X-nya adalah sudah terlihat ya layar yang saya tulis ya. X-nya adalah sama R cos theta, Y-nya adalah sama R sin theta, Z-nya itu diberikan oleh fungsi linear terhadap theta. Kalau ini fungsi cos, ini fungsi sin, maka Z-nya adalah A theta ditambah B. Ini yang kalau kita plot secara parametrik akan menghasilkan helix. Coba kita tunjukkan di Wolfram. Oke, berarti saya punya R-nya saya ambil satu saja, cos theta, di sini ada sin theta, dan di sini adalah saya ambil A dan B-nya satu, jadi di sini theta saja. Oke, theta-nya dari 0 sampai, atau untuk memudahkan saya ambil T-nya biar nggak terlalu besar, T per 10 lah ya. Jadi A-nya 1/10 ya, A-nya saya ambil. Saya ambil sampai 10 lah gini. Oke, Anda bisa lihat kurva helixnya yang saya plot di sini. Bisa terlihat ya? Ya, ini adalah kurva helix ya. Kurva helix itu berarti ya kurva yang melingkar tapi dengan Z yang selalu bertambah ya. Jadi dia bukan kurva tertutup ya. Helix itu apa bahasa Indonesianya apa? Spiral atau apa? Katakanlah spiral. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kalau begitu maksudnya bagaimana? Apa maksud dari geodesik pada permukaan silinder adalah helix? Saya coba impose kurva helixnya di sini ya. Di plot yang atas. Maka di sini berarti saya punya cos T sama sin T, dan di sini adalah T per 10. Well, mungkin saya perlu 20 sama 5. Saya ambil 20 dan 5 aja gini ya kali ya. Oke, saya ambil ini 20. Ini misalnya 5. Oke. Sekarang apa yang mau saya tunjukkan? Anda lihat di sini. Oke, ini mungkin agak kurang terlihat baik ya. Tapi di sini Anda lihat ada ruas ya. Ini ada garis yang melintang, ada garis yang ada yang garis yang melintang, ada garis yang membujur ya. Ini merupakan apa? Grid-grid dari gambarnya ya. Tapi Anda lihat ada garis yang ada kurva yang paralel seperti ini ya. Set. Kalau boleh saya gedein ininya kecilin aja deh. Oke, mungkin saya kecilin ketinggiannya. Anda lihat ini,
ada garis yang melintang seperti ini, bukan melintang ya, dia kurva yang sifatnya paralel kalau kita lihat dari penampang sini. Ini tidak lain daripada segmen helix ya. Ini adalah segmen helix seperti ini yang ibaratnya saya lilitkan kepada permukaan silinder. Jadi seperti saya punya tali, saya lilitkan pada permukaan silinder membentuk helix gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan geodesik pada permukaan silinder berarti adalah lintasan yang diberikan oleh helix ini. Jadi kalau saya punya satu titik, katakanlah titik sini ya, ini yang saya kasih titik di sini, ini titik A, titik B di sini, maka jarak terpendek antara titik A dan titik B diberikan oleh segmen helix yang menghubungkan antara keduanya. Jadi geodesik pada permukaan silinder merupakan helix dan itu atau merupakan segmen dari helix yang menghubungkan keduanya. Ya. Oke, ini contoh kedua ya, contoh tentang geodesik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, oke jelas. Anda bisa reproduksi hasil tersebut sendiri ya, bisa di MATLAB, apakah di Wolfram Matematika, di Maple ataupun di Python, apapun yang bisa Anda gunakan. Oke, ini contoh kedua. Saya akan mengambil contoh lain, ya. Jadi saya akan banyak membahas contoh-contoh dari kalkulus variasi karena untuk poin paling mudah untuk membuat kita paham mengenai kalkulus variasi dengan mengambil contoh-contohnya ya. Saya akan mengambil contoh lain. Saya punya satu satu titik gitu ya, atau dua titik ya pada. Oke, mungkin saya akan bikin seperti ini ya. No. Oke, ini contoh lain adalah mengenai, kalau tadi kita sudah mengambil pembahasan mengenai jarak minimum atau kurva minimum, maka di sini saya akan membahas mengenai permukaan minimum. Oke. Permukaan minimum yang bisa Anda buat, tentunya dengan kondisi yang diberikan atau constraint tertentu gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya seperti berikut. Misal saya punya ini bidang X dan Y ya. Maksud saya sumbu X dan Y. Ini sumbu Y-nya. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Nah, saya punya dua titik pada bidang XY ini ya. Katakanlah titiknya adalah titik A di sini. Dan mungkin titik B di sini. Oke. Pertanyaannya hampir mirip seperti tadi, cuman sedikit berbeda. Pertanyaannya adalah, apa kurva yang bisa saya tarik dari A ke B
Bukan yang paling pendek. Kalau yang paling pendek kita sudah tahu jawabannya geodesik ya. Tapi yang kalau dirotasi sebesar 2 pi radian ya terhadap sumbu Y akan menghasilkan permukaan atau luasan yang paling minimum. Luasan atau permukaan yang paling minimum. Maksudnya gimana? Ada yang paham maksudnya saya? Ada yang nggak paham? Maksudnya adalah sekarang saya akan menghubungkan A dan B dengan kurva. Kurva yang saya bisa tarik sembarang, maksudnya secara kemungkinan ada tak berhingga, kemungkinan kurva yang bisa saya pikirkan, saya bisa tarik dari A ke B, ya. Katakanlah kurvanya saya ambil apa ya, misalnya beginilah. Misalnya, gitu ya. Ini satu kurva. Ah, kurva ini kalau saya rotasi terhadap apa? Terhadap sumbu Y, jadi saya rotasikan terhadap sumbu Y gitu ya, sebesar 2 pi radian. Rotasi sebesar 2 pi, artinya rotasi sebesar 360 derajat gitu ya. Anda bayangkan kalau kurva ini saya rotasi terhadap sumbu Y, maka akan membentuk suatu bangun atau suatu permukaan 2 dimensi kan? Cara melihatnya berarti di sini saya bisa punya titik cerminan dari titik A ya di kuadran sini ya, dan di sini juga punya cerminan terhadap titik B di sini katakanlah, maka ini kurvanya, cerminan kurvanya seperti ini katakanlah ya, seperti ini, dan sorry tidak terlalu bagus gambarnya, saya ulangi lagi. What am I doing? Titik A di sini gitu ya. Titik B-nya di sini gitu. Dan saya katakanlah menghubungkan ya oke, ini kurvanya sembarang aja. Maksudnya saya tidak bermaksud estetik banget gitu ya. Tapi maksud saya gini, kalau Anda rotasikan kurva yang menghubungkan A dan B ini sebesar 2 pi, maka Anda akan dapatkan semacam bangun seperti ini ya. Gitu kan? Nah, berarti ada selimutnya ya, sama seperti tadi silinder. Maka di sini ada selimut atau luasan permukaan dari bidang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah saya ingin mencari kurva AB yang kalau saya rotasikan, maka luasan permukaan yang terbentuk itu adalah paling minimum. Paham ya? Jadi bukan panjang yang saya ingin minimalisasi, tapi permukaan selimut yang dibentuknya yang akan saya minimumkan. Oke, ini sedikit lebih rumit daripada sebelumnya ya. Bagaimana sekarang? Ya berarti seperti yang saya katakan tadi, saya harus menerjemahkan problem ini ke dalam bahasa matematikanya. Oke, apa sih yang ingin kita minimumkan di sini gitu ya? Yang ingin kita minimumkan adalah luasan, ya. Luasan. Oke, luasan itu dibentuk dari apa? Anda lihat luasan ini
itu kan dia punya jari-jari ya. Ini jari-jarinya kan. Jari-jari tentunya jari-jarinya tidak akan konstan ya. Berbeda seperti silinder ya. Karena ini kan kalau silinder kan kurva dari A ke B-nya kan lurus ya kan. Maka ini kan kurvanya tidak lurus tapi melengkung, maka jari-jari itu maksudnya dari titik aksial, dari sumbu rotasi ke dinding atau ke selimut ini tentunya jaraknya beda-beda ya kan. Jaraknya beda-beda, jarak jari-jarinya itu adalah X ya. X. Oke. Jari-jarinya adalah X. Ketinggiannya apa? Ketinggiannya atau elemen tingginya adalah ya segmen kurva ini ya. Segmen kurva ini adalah delta S atau DS secara infinitesimal ya. Jadi panjang kurva ini DS, jari-jarinya adalah X ya kan. Kita tahu kalau saya punya elemen luas ya, DA. DA ini diberikan oleh apa? Sebentar. Diberikan oleh elemen luas itu kan 2pi dikalikan apa? Jari-jarinya ya kan? Dikalikan dengan apa? Misalnya apa ketinggiannya gitu ya. Maksudnya gini. Apa ya? Misalnya saya punya 2pi R. Ya, paling mudahnya seperti inilah ya. Misalnya saya punya permukaan silinder. Ya, permukaan silinder. Ini kan jangan permukaan silinder ya. Sorry, permukaan apa ya? Misalnya permukaan inilah permukaan lingkaran lah atau apa luas lingkaran lah. Luas lingkaran itu kan ini adalah R gitu ya. Apa yang mau saya katakan tadi ya? Bahwa di sini ya segmennya di sini berarti kan begini ya. Kenapa saya milih seperti ini? Karena kan kalau saya nyari A-nya ini kan bisa diintegralkan dari DA ya. Dan ini kan berarti adalah 2pi diintegralkan dari R dr ya. R dr diintegralkan adalah R setengah R kuadrat, maka di sini saya punya pi R kuadrat ya. Ini dari 0 sampai radius, maka ini jadi R besar. Nah, ini kan adalah luas lingkaran ya memang ya. Jadi di Visman 1 Anda belajar bahwa elemen luas permukaan itu secara umum diberikan oleh saya tulis A, 2pi dikalikan, nah ini radiusnya apa? Radiusnya adalah X. Kalikan DX. Oke. Sebentar, saya cek dulu di sini. Ya. Ya, oke ya. Jadi maksudnya gini, gimana ya cara mengambilnya ya? Cara menyatakannya, ya oke. Nah, DS ini kan adalah, kita tahu DS itu kan segmen dari panjang kurvanya, makanya 2pi kalikan X dikalikan DS-nya adalah, ya saya tahu adalah akar dari DX kuadrat ditambah DY kuadrat, ya kan?
Oke. Jadi, ya ini kalau boleh saya, oke, mungkin saya kasih gambaran di sini aja ya, kayak gini ya. Kenapa saya mengambil elemen luasnya seperti ini? Karena di sini kalau saya bisa melihat, ya kan, saya ambil pakai warna merahnya biar jelas. Ini luas totalnya adalah semua selimut ini ya. Saya bisa mengambil elemen luas ya. Elemen luasnya itu kan berarti adalah satu strip. Satu strip ini yang saya ambil, strip ini satu strip ini ya, ini melingkar ke belakang juga ya, maksudnya ya. Gitu ya, melingkar ke belakang juga. Nah, satu strip ini itu saya arsir deh atau saya warnain merah. Ini merupakan elemen luas, ya kan? Elemen luas ini kalau saya integralkan untuk semua tinggi ini menjadikan luas, gitu ya. Ini adalah elemen luas. Ini adalah DA, ya kan? Nah, DA ini dikonstruksi dari apa? DA ini adalah 2pi karena kita punya lingkaran, ya kan? DA ini adalah 2pi dikali apa? Jarak jari-jarinya adalah R, ya kan? Dikali segmen ketinggian dari sini ya. Dari tinggi ini, ya kan? Ini adalah DS, ya. Jadi itu maksud saya. Sorry, R-nya di sini adalah X. 2pi X, nah di sini adalah DS. Jadi X 2pi X 2pi karena satu keliling, X ini adalah jari-jarinya, DS-nya adalah elemen tingginya, ya kan? Nah, inilah DA. Kalau saya integralkan ini untuk seluruh ketinggian dari A sampai B, maka saya dapatkan adalah luasan total ya. Mungkin saya ganti A-nya jangan pakai A karena A sudah digunakan untuk titik A, jadi DS ya, surface, tapi S sudah ada kecil juga ya, pilih nggak apa-apa lah aja deh. Saya menggunakan notasi yang kalau bahasa Inggrisnya lousy ya. Ya, jadi mohon dipahami bahwa A di sini ini adalah area ya, sedangkan titik A dan titik B di sini ini menyatakan dua titik sembarang pada bidang 2 dimensi yang saya tarik kurva di antaranya ya. Oke, jadi analisis seperti ini. Ini adalah elemen luasnya. Ya, bisa dipahami. Nah, berarti kalau saya nyari luas totalnya, ini adalah integral dari DA. Integral dari DA berarti integral dari ini 2pi. Saya integralkan X akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Oke. Nah, ya ini agak sedikit berbeda ya dengan bentuk fungsional sebelumnya ya. Saya ingin mencari, yang ingin saya minimumkan apa? Yang ingin saya minimumkan adalah A-nya ya. Jadi luas selimutnya yang ingin saya minimumkan. Berarti saya bisa mengidentifikasi integralnya sebagai fungsional F gitu ya. Nah, sama seperti tadi, Anda bebas menyatakan Y sebagai fungsi X atau X sebagai fungsi Y. Saya memilih menyatakan Y sebagai fungsi X, maka ini integralnya menjadi X akar. Di sini ada 1 plus Y aksen kuadrat dx. Berarti integral dari X1 sampai X2. Oke, mungkin saya akan mengganti jadi ya. Titik-titik A dan B ini jadi titik 1 dan titik 2 untuk memudahkan ya. Jadi nggak rancu. Titik 1, titik 2 ya. Dari 1 sampai 2 yang kalau dirotasi bla bla bla. Jadi X1 adalah koordinat X nilai X pada koordinat 1, X2 adalah nilai X pada koordinat 2. Oke, berarti sekarang saya bisa mengidentifikasi fungsionalnya
Ini adalah Y aksen, dan X. Ini adalah, ya, 2pi ini kan konstanta ya, jadi saya bisa abaikan dia tidak berpengaruh dalam hasil integral. Nah, jadi F-nya hanyalah X dikalikan akar 1 ditambah Y aksen kuadrat. Oke, ini fungsionalnya. Fungsionalnya ini, maka kita terapkan persamaan Euler lagi ya. Persamaan Eulernya adalah ya do F. Nah, kita sekali lagi beruntung di sini bahwa Y-nya ini tidak muncul secara eksplisit dalam fungsional F. Jadi ini adalah 0 ya kan? Berarti di sini langsung aja saya tulis bahwa do F do Y aksen adalah konstanta, saya namakan K. Apa itu do F do Y aksen? Turunan ini terhadap Y aksen. Ya. Turunan ini terhadap Y aksen berarti hampir mirip seperti sebelumnya, cuma ada pengali X-nya. Ya. Di sini ada X, di sini ada Y aksen, dibagi akarnya sama. 1 ditambah Y aksen kuadrat sama dengan K. Oke. Nah, kita kuadratkan seperti sebelumnya ya. Di sini langsung saya kuadratkan X kuadrat Y aksen kuadrat. Kuadratkan lalu dikalikan kedua ruasnya dengan 1 plus Y aksen kuadrat, maka saya punya K kuadrat plus K kuadrat Y aksen kuadrat. Maka di sini saya bisa tulis X kuadrat minus K kuadrat dari Y aksen kuadrat ini sama dengan K kuadrat. Atau dengan kata lain, Y aksen ini tentunya keuntungan kalau misalnya do F do Y-nya 0 itu hampir selalu bahwa bentuk persamaan diferensialnya dapat ditulis dalam bentuk separasi ya. Dan umumnya bisa direduksi menjadi persamaan diferensial orde 1 saja, ya kan? Ini orde 1. Nah, ini Y aksen dapat ditulis sebagai K, ya. Saya ambil yang positif saja. K per, tidak lagi konstan di sini karena ada X-nya ya, per akar X kuadrat dikurang K kuadrat. Y aksen itu adalah dy dx. Maka dari sini saya bisa dapatkan Y sebagai fungsi X. Y sebagai fungsi X adalah ya integral ini ya. K integral dx per akar X kuadrat min K kuadrat. Ada yang tahu integral ini apa hasilnya? Ini integralnya cukup elementary ya. Nanti Anda bisa cek di tabel integrasi kalaupun emang sulit. Ada yang tahu apa integralnya? Itu hiperbolik sin atau cos. Apa? Hiperbolik. Fungsi ya lebih tepat lagi cosinus hiperbolikus ini ya. Ini kalau Anda dicek di tabel integrasi ya, ini adalah arcus sebenarnya ini ya inverse-nya ya. Di sini ada K. Di sini ada arcus atau inverse dari cosinus hiperbolikus X per K. Ini plus B atau minus B ya, sama aja. Plus konstanta lain lah ya, ini konstanta B. Ini konstanta integrasi ya. Konstanta integrasi. Oke. Ya mungkin ini tidak terlalu kelihatan jelas ya. Y sebagai fungsi X seperti ini. Saya bisa juga membalik fungsinya ya. Jadi
saya inverskan. Kalau saya menyatakan X sebagai fungsi Y, maka ini bisa ditulis sebagai X, ya. X adalah, ini berarti K mengalihkan kosinus hiperbolikus dari Y min B per K. Ya. Ya, Anda bisa melihatnya dari bentuk yang ini atau bentuk yang ini sama saja ya. Ini kan berarti kurva yang menghubungkan antara titik X dan Y dengan bentuk tertentu, ya kan, seperti ini ya. Jadi kurvanya adalah kurva kosinus hiperbolikus atau inverse-nya ya. Jadi kalau saya plot, maksudnya gini, kalau saya kembali lagi ke sini, X sebagai fungsi Y itu harus kurvanya adalah bentuknya kosinus hiperbolikus. Kosinus hiperbolikus itu apa sih bentuk ininya? Ada yang tahu bentuknya apa kalau saya plot ini? Apa ada istilahnya namanya? Istilahnya ada yang tahu nggak? Catenary. Hampir iya. Helicoid. Oke. Tadi saya dengar catenary. Catenary itu benar. Catenary itu adalah fungsi ini ya. X ini fungsi catenary plotnya ya. Kosinus hiperbolikus ini adalah fungsi catenary. Tapi yang ditanya tadi kan adalah bentuk luasannya ya. Luasan yang dibentuk dari rotasi catenary itu punya istilah sendiri. Namanya adalah catenoid. Catenoid itu adalah ya luasan yang dibentuk dari rotasi catenary. Ya. Kalau boleh saya plot, misalnya seperti ini ya. Ini udah ada juga di sini ya plotnya. Oke, ini langsung saya copy aja di sini. Ini cos hiperbolikus dikalikan cos hiperbolikus dikalikan sin, dan argumennya tetanya ini merupakan fungsi parametrik dari bidang catenoid tadi atau permukaan catenoid tadi ya. So, kalau Anda lihat seperti ini ya. Ya, bentuknya seperti hiperboloid ya. Karena memang dia kan kosinus hiperbolik ya. Bisa kelihatan kan plotnya. Jadi maksudnya apa? Jadi misalnya saya punya titik A dan titik B ya. Kalau saya akan mencari permukaan yang paling minimum itu didapat kalau kurva yang menghubungkan titik A dan titik B itu adalah catenary ya. Jadi kurvanya catenary. Ya. Jadi kurva catenary misalnya kurva ini, segmen ini. Ini adalah catenary. Maka kalau saya rotasikan catenary tadi, saya dapatkan permukaan ya seperti ini ya, hiperboloid seperti ini ya. Ini adalah permukaan yang dinamakan orang sebagai catenoid. Minimum surface, salah satu minimum surface ya. Di pembahasan matematika itu seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada dua contoh yang saya bahas di sini ya. Ada pertanyaan mengenai pembahasan kita? Sekarang sudah jam berapa? Saya masih ada 10 menit ya. Nah, saya tadi mengambil dua contoh atau tiga contoh dengan di video asinkronus ya. Dari contoh ini Anda bisa melihat ada kesamaan antara tiga contoh tersebut, bahwa di contoh-contoh yang saya ambil, saya berusaha melakukan atau mengkondisikan bahwa fungsional F-nya itu tidak bergantung secara eksplisit terhadap fungsi inputnya, ya, terhadap fungsi Y-nya, terhadap fungsi Z-nya tadi ya. Jadi maksud saya seperti ini. Kalau misalnya
Tadi saya punya F-nya secara sembarang, secara umum dapat ditulis sebagai Y aksen, dan X. Nah, di contoh-contoh yang tadi saya ambil, Y tidak muncul secara eksplisit di fungsional F. Ya. Ini memberikan kita keuntungan, ya, kalau dia bukan fungsi secara eksplisit dari Y, maka kita bisa tulis bahwa persamaan diferensial yang dihasilkannya itu dapat ditulis sebagai persamaan diferensial orde 1. Ya. Persamaan diferensial orde 1. Nah, bagaimana kalau misalnya dia muncul? Ya, kalau muncul berarti nggak bisa kita jadikan orde 1 ya kan? Artinya apa? Ini kan dari secara eksplisit gini ya. Do F, do Y, min DDX, do F, do Y aksen, ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuk suku ini 0 ya berarti kan suku ini konstanta kan, maka ini bisa kita tulis sebagai persamaan diferensial orde 1. Tapi kalau tidak 0 ya tidak bisa kita nyatakan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memang tidak bisa, atau kalau memang F secara umum bergantung pada kasus pada Y gitu ya, pada Y. Nggak ada masalah, berarti Anda bisa, salah satu trik yang Anda lakukan adalah Anda mengganti ya kebergantungan fungsinya dari Y sebagai fungsi X menjadi X sebagai fungsi Y gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya gini, misalnya saya punya kasus seperti ini ya, ini saya ambil dari buku aja. Misalnya saya punya integral yang ingin saya minimumkan bentuknya seperti ini. Integral dari akar ya, ini 1 plus Y aksen kuadrat per di sini ada akar Y gitu ya. Ini dx. Oke, di sini kan secara eksplisit saya sudah memilih F-nya itu saya sudah memilih F-nya Y aksen dan X ini ya sebagai ini ya akar dari 1 plus Y aksen kuadrat per Y ya. Nah, Anda lihat sekarang do F do Y-nya tidak 0 karena ada Y di sini muncul kan. Jadi persamaan Euler-nya tidak bisa tersederhanakan seperti pada kasus-kasus yang kita bahas di atas. Oke. Ya nggak apa-apa, ini tetap bisa dikerjakan ya kan. Anda akan dapatkan persamaan diferensial orde 2 umumnya ya kan. Dari situ Anda cari solusinya. Solusinya untuk dapatkan solusi Y sebagai fungsi X gitu ya. Y sebagai fungsi X. Anda dapatkan di situ. Bisa jadi akan rumit persamaan diferensialnya ya. Persamaan diferensialnya bisa jadi rumit dan bisa jadi tidak bisa diselesaikan secara analitik gitu kan. Tapi itu kan masalah teknis saja, teknis penyelesaiannya. Nah, atau kita juga bisa melakukan trik kalau Anda lihat di sini bentuk ini. Ya. Bentuk ini dia memang bergantung pada Y, tapi di sini X tidak muncul secara eksplisit. Ya, X itu adalah variabel bebas di mana Y bergantung pada X. Nah, X tidak muncul secara eksplisit di sini, ya kan? Karena X tidak muncul secara eksplisit di sini, kita bisa mengeksploitasi hal itu untuk menyederhanakan pembahasan kita. Caranya gimana? Caranya adalah
sekarang bagaimana kalau saya mengganti kebergantungan dari terhadap X menjadi terhadap Y, ya kan? Ini kan I ini kan tadi kan awalnya kan bisa saya tulis sebagai akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat, ya kan? Dibagi dengan akar y, ya kan? Nah, saya mengasumsikan y sebagai fungsi x agar saya bisa bentuk seperti ini. Oke? Secara ekivalen, saya bisa melakukan hal sebaliknya. Jadi ini, alih-alih ditulis seperti ini, seperti di atas ini, dapat saya tulis menjadi, atau tulis secara akarnya sampai ke bawah gitu ya. Ini adalah 1 plus X aksen kuadrat per Y. Ya. Ini D, Y, gitu ya. Oke. Jadi di sini saya mengasumsikan X adalah fungsi Y. Dan X aksen itu adalah dx dy, sorry. Adalah dx dy. Nah, fungsi Y, ini dx dy. Ya. Nggak ada masalah, saya bisa saja melakukan itu gitu. Jadi di sini sekarang F-nya berarti adalah bergantung pada fungsi X, pada X aksen, dan mereka berdua adalah fungsi dari Y. Ini dapat ditulis sebagai, ya ini ya. Oke, kenapa kita harus mengubahnya? Bukan harus ya, tapi kenapa, apa keuntungannya pemilihan bentuk fungsional ini dibandingkan bentuk fungsional yang ini, yang di atas, yang saya lingkari ini ya. Apa keuntungannya ini dibandingkan itu? Anda lihat, pada kasus yang pertama yang di atas ini, Y dan Y aksen muncul, ya, secara eksplisit. Sedangkan pada kasus yang di bawah ini, hanya X aksen yang muncul, Y tidak muncul. Hanya X aksen yang muncul, X tidak muncul, ya. Sebagai gantinya Y muncul. Y di sini tapi adalah variabel bebas, ya. X fungsi dari Y, ya. Sehingga pada kasus yang kedua ini, kita punya kondisi do F, do X-nya 0. Ya. Kalau do F, do X-nya 0, maka D, dy dari do F, do X aksen ini sama dengan 0, ya kan? Ya, maka kita bisa mengeksploitir kondisi bahwa do F, do X aksen sama dengan konstanta dari sini, ya. Jadi keuntungannya itu ya, di bentuk kedua ini, fungsional yang bentuk kedua ini, saya tetap bisa mengeksploitir sifat bahwa do F, do X-nya sama dengan 0. Itu tidak bisa saya lakukan di kondisi yang pertama, ya kan? Do F, do Y-nya di sini tidak 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan, bisa dipahami? Nah, ini akan berguna, ya akan banyak gunanya ya, karena tidak selalu kita bisa menuliskan suatu fungsional yang tidak bergantung pada fungsinya secara eksplisit. Ya. Oke, sebagai, ini saya mungkin 1 menit lagi, tapi saya minta izin sekedar 3 menit lah untuk menjelaskan, 3 atau 4 menit. Ini akan saya lanjutkan.
Tapi di sini sebagai penutup saya akan mengambil contoh ya. Contoh satu konsep di kalkulus variasi ya, yang bagi saya ini contoh yang paling menarik ya. Dan ini juga ternyata merupakan satu kasus yang memicu perkembangan kalkulus variasi itu sendiri ya. Jadi kalkulus variasi itu lahir dari problem tersebut. Problem ini dinamakan brachistokron. Brachistokron. Ada yang tahu apa artinya? Brachistokron. Ada yang tahu apa artinya? Waktu terpendek. Ya, brachisto itu artinya pendek ya. Kron itu kan kronologi, artinya waktu ya. Brachistokron itu artinya waktu terpendek ya. Problemnya apa? Problemnya adalah sebagai berikut. Jadi secara historis problem ini diposting oleh seorang matematikawan Swiss kalau nggak salah ya. Matematikawan Swiss namanya adalah Johann Bernoulli ya. Mungkin Anda pernah mendengar ya. Jadi di abad ke-17 di tahun 1690-an ya. Di tahun 1696 kalau salah. Tahun 1696 Johann Bernoulli, Johann itu N-nya 2 kali. Johann Bernoulli itu dia seorang matematikawan. Anda tahu hukum Bernoulli ya. Salah satu yang dia ini kan. Dia muridnya dari Euler. Johann Bernoulli memposting atau dia mempublikasikan mempublikasikan tantangan di jurnal matematika Eropa pada waktu itu ya. Tantangannya adalah dia memberikan tantangan kurva apa yang kalau ini adalah apa? Ini X dan Y gitu ya. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Sumbu Y dan sumbu X ya. Kurva apa yang bisa saya tarik dari titik A, jadi ini titik A, ke titik B, ya. Gitu ya. Kurvanya saya bikin sembarang. Yang kalau saya punya partikel atau gini, lintasan apa? Kalau saya punya partikel bermassa M, ya, saya punya partikel bermassa M di titik A, ya. Saya ingin pindahkan partikel tersebut ke titik B, ya. Ini dalam pengaruh medan gravitasi. Jadi ada medan gravitasi ya, arahnya ke bawah tentunya. Ini ada pengaruh medan gravitasi konstan, percepatannya, ya. Partikel ini ingin saya gulirkan dari A ke B, ya, melewati suatu lintasan. Lintasan apa yang bisa saya bentuk atau kurva apa yang bisa saya bentuk dari A ke B yang kalau saya gulirkan partikel tersebut pada lintasan itu, maka partikel tersebut akan mencapai B dengan waktu tercepat. Bisa dipahami? Jadi lintasan apa yang akan memberikan waktu tempuh tercepat? Ini sebenarnya persis sama seperti problem Fermat ya, atau prinsip Fermat. Tapi ini untuk benda bermassa. Kalau prinsip Fermat kan untuk cahaya ya. Cahaya itu kan dia merambat dengan lintasan yang meminimumkan waktu tempuhnya. Nah ini sama, pertanyaannya sama. Lintasan apa yang bisa saya tarik dari A ke B yang akan meminimumkan waktu tempuh dari partikel bermassa M ini? Jadi ini semacam prinsip Fermat tapi untuk benda atau partikel bermassa. Mungkin saya mengatakan ini paling menarik bagi saya. Ini sangat
sangat counterintuitif ya. Karena ya oke, kalau misalnya saya jawab secara intuitif, kita akan berpikir bahwa lintasan yang paling meminimumkan waktu tempuh tentunya lintasan yang paling pendek, ya kan? Tentunya geodesiknya, gitu ya. Tapi ternyata salah. Bukan geodesik yang akan memberikan waktu tempuh terpendek. Jadi bukan garis lurus yang akan memberikan waktu tempuh terpendek antara A dan B. Ya. Dan itu bagi saya counterintuitif pada awalnya, ya kan? Karena bagaimana lintasan yang lebih panjang bisa memberikan waktu tempuh yang lebih pendek, ya. Jadi ini merupakan problem yang menarik dan ini merupakan problem yang melahirkan kalkulus variasi. Ya. Ini problem yang diposting oleh Johann Bernoulli, seorang matematikawan Eropa. Dia menantang seluruh matematikawan Eropa, ya, di zaman itu, di abad 17 itu, untuk menjawab problem ini, ya. Kira-kira lintasan apa yang paling meminimumkan waktu tempuh bagi partikel bermassa? Ada 5 orang matematikawan Eropa yang menjawab tantangan dia. Salah satunya adalah Isaac Newton. Oke, tapi saya akan berhenti sampai di sini. Saya akan lanjutkan di kasus sinkronus. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bisa tutup dulu kelasnya. Saya bisa selesai sampai di sini. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan di sesi asinkronus, video yang akan saya posting nanti ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.